Pagi ini kita ada wedangan kolaborasi Mas Oko sama Mas Tujuh masih mengenai benda ini, kemudian itu terus nanti tata caranya biar diudahin sama Mas Tunjung lagi. Jadi nanti kulit yang tadi sudah diambil harusnya balik lagi ya. Nanti kan mau didoain dulu sama Mas Tunjung. Jadi kita dulu baru kita ambil satu-satu. Oke, dua. Jadi setelah snack sore kita langsung prosesi ya. Jadi mohon siapkan dirinya dan maunya niatnya yang tulus. Ya, bisa lagi kita mulai ketemu. Rahayu, Bupati, ini kita sudah memasuki hari kedua, semoga diparingi kelancaran karena di pamungkasan akhir acara ini nanti kita akan ada upacara pembedahan kuda ini. Ya, ini dasar satu itu dinamakan pamekak pamegem. Jadi nanti ritualnya diikuti saja, saya pimpin, nanti beberapa petugas yang saya suruh dampingi juga nanti ada. Terus ini yang baru siapa yang baru ikut? Itu dua, mungkin nanti nggak apa-apa bisa pemanasan. Tak jurumnya nanti dikasih teknik-teknik pemegungan yang kemarin sudah pamekak yang kemarin sudah diajarkan ya. Terus teori-teorinya nanti bisa sharing-sharing saja. Yang jelas dalam budaya hari Sabtu Legi atau Sanis Coro Manis atau Tumpak Manis itu hari kasih sayang bagi orang Jawa. Kita punya kembangkan itu dalam budaya. Enaknya ritual kirap atau apa? Dan nanti dengan kodifikasi energi ini, dan apa diarani bukan atau pasar? Karena zaman dulu orang-orang kita itu ketika ritual itu awalnya sebenarnya hitungan dulu itu digunakan untuk menok atau manobah. Nah, ketika dulu di desa itu dihitung dino itu. Misalnya duduk yang dijupuk sama kasaran Kliwon, Anda itu berada di pantai desa manobah, karena Kliwon itu duduknya di tengah. Nah, kemudian paling itu, nah, tong yang pulang, lagi loh. Nah, kok dijupuk sama hitungan itu, tapi biasanya dijupuk sama kekuatan yang 5. 5 itu aspek memberi kekuatan dari diambil dari sedulur papat 5 wajar. Itu lainnya hitungannya 5. Itu konsep manobah. Nah, soko manobah itu mau era zaman semakin berkembang, peradaban berikutnya di abad-abad mulai 15 sampai ke sini, ini didadekne pasaran. Kenapa kok disebut pasar? Mereka zaman biyen itu mengalami guncangan dasar, mengalami krisis. Akhirnya paling gampang disakur karena kakawinnya sudah sulit diterjemahkan. Nah, menurut saya hitungan-hitungan itu akhirnya diarani pasar, mereka digunakan pasar. Jadi buat sekolah itu yang pasar, buat sadar yang pasar, boleh hitungan pangan ini yang pasar. Akhirnya dihitung seperti bahasa saya dulu Arab jual apa ya, getuk gedang itu dia harus hitung dulu. Arahnya nanti madepnya nanti itu penting sekali. Akhirnya dari situ disebut pasar atau pekenan. Menurut hal-hal itu banyak beredar di pasar. Padahal awalnya konsep dulu itu adalah konsep untuk madep atau jumeneng atau manunggal. Itu ringkas sejarah yang ya. Ya memang yang kita pakai tahunnya soko yang paling tidak, karena si soko yang digunakan itu 78 tahun dengan masa ini. Dan si soko ini orang itu yang datang dari India. Dan mungkin untuk menelisik hitungan yang lebih kuno, Anda harus ngerti soko itu lebih kuno lagi. Karena nyatanya kita sudah memang akulturasi semenjak abad 5 saja sudah ada di sini. Itu di kerajaan Kutai Kartanegara Batasari sudah terpengaruh oleh ajaran Hindu India. Yang memang kita juga perlu mengakui perpustakaan dan penulis yang masih komplit melengkapi naskah-naskah itu juga. Misalnya kita diperbandingkan sebenarnya aslinya ajaran
ilmu kauro ini dari mana? WO Joko, WO India. Nek sekarang kita menulis objektif, memang nyatanya perpustakaan India lebih komplit. Tapi nek menelusur dari jejak geografis, Nusantara memiliki jejak-jejaknya. Karena gunung-gunung yang berada di dalam kitab-kitab itu ada di wujudnya juga ada. Seperti Lawu itu kan Mahendra Puraloka misalnya kemudian. Nah itu ada Pringgondani, ada Maespati di tempat saya kan ada. Dan jejak-jejak inilah yang harus kita gali. Atau saya merumuskan bahwa dulu kepulauan atau geografis itu nyambung antara Bengal, India, Mesopotamia, sebagian wilayah daratan Cina Selatan sampai ke Kalimantan, karena ada naskah wong Kanom itu kan wong Cina yang masuk sini melalui daratan Kalimantan. Dan ini pecah. Nyatanya wong Dayak itu kulit-kulit itu mirip Cina ya, kupingnya doang. Dan itu memang sudah terjadi akulturasi tidak hanya lintas antropologi, tapi antropomorfisnya juga. Jadi DNA, geologinya sudah campur. Nah, pencampuran budaya itu juga pencampuran memori. Jadi kan menikah sama bule itu akan terjadi pencampuran DNA. Nah, di dalam DNA itu akan memulai sebuah tulisan untuk membentuk sebuah antropologi atau budaya. Jadi, ngomong soal Jawa, saya rasa jangan saklek, karena Jawa itu banyak offline. Jawa itu bisa memasak apapun saja asalkan sinergis dengan kepentingan berketuhanan yang Maha Esa, berberi kemanusiaan dan selaras dengan alam. Asal tiga itu tidak dilanggar, ya aku Jawa. Dan nanti dengan terlalu sakit di dalam kepegangan, ternyata raiso Anda menganggap ini sing paling benar. Raiso jagat ini obotan kewinates. Dan Jawa itu berarti seperti air yang bisa meresap kemanapun saja di seluruh dataran dunia. Bahkan partikel apapun bisa direngkuh oleh si air itu. Dan bagi orang Jawa, air itu sendiri ada juga. Makanya kenapa ritual-ritual itu menggunakan delta itu air. Karena air itu sebenarnya unsur ketuhanan itu sendiri. Orang Jawa mengatakan ada namanya banyu kahuripan. Itu air yang tidak terindra. Itu sifatnya angkoso atau lanang, pokok angkoso. Dan air yang terindra itu banyu panguripan. Itu sifatnya wadon atau obyum. Makanya dari Ibu Pratiwi, Ibu Pertiwi, pokok angkoso, Ibu Pertiwi itu selalu mendampingi kita. Sebagaimana banyu kahuripan atau banyu urip. Banyu kahuripan itu di dalam diri kita adalah rasa sejati rasa. Dengan nyadong tresno kalau pasangan sampai itu wujud tresno itulah banyu kahuripan atau kemas asian. Dari banyu kahuripan akan mengejawantarkan daya banyu panguripan. Akhirnya jiwa ketemu banyu abang, banyu putih, air tuyul, air jabang bayi yang membentuk tubuh kita. Itu kira-kira benar. Tulisan-tulisan inilah memang orang Jawa itu memiliki kekayaan niskal, kekayaan yang tidak bisa terindra. Akhirnya sampai sekarang film horor turut laris, karena itu sudah ada dari zaman dulu. Rasionalitas yang terjadi itu maksudnya tidak menyatakan bahwa ilmu itu kenyataan, tapi kasunyatan. Kalau kasunyatan itu utuh, tidak pernah menolak sesuatu yang tidak ada, karena ketidakadaan dan ada itu hanya bagian dari satu kesatuan. Kalau disebut kasunyatan. Dan bagi sains modern, sesuatu yang tidak bisa diketahui dengan indera itu dianggap tidak ada. Dan ketidakadaan bagi orang Jawa itu keberadaan itu sendiri. Makanya Gusti itu dianggap orang sebutan atau suwung paling gampang. Aku tak kenal kini memang tidak bisa. Ada mentahkan kekuatan Tuhan tidak bisa. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Bahwa bukti bahwa agama itu dianggap Jawa dianggap agama itu apa? Oh, nabinya tidak ada, Tuhannya sombong yang diajukan tidak ada. Maka agama Jawa itu bukan agama, tapi way of jalan menuju kesempurnaan. Dan agama keyakinan apapun boleh bercontoh sebagaimana satu tubuh. Jadi saya analogikan bahwa Jawa itu tubuh. Nah keyakinan yang lain itu ada sesuatu yang menempel di tubuh ini. Ya irung, ya kuping, ya ilat, ya untu, ya semuanya. Semua perangkat yang menempel di tubuhnya adalah keyakinan atau agama yang struktur tubuh itu sendiri disebut Jawa. Nah nanti disitulah ketika kita bisa menunggal, diikat dalam satu kesatuan yang kita namakan Esa, Bhinneka Tunggal Ika. Itu karena di dalam perbedaan Anda bisa menunggal dan bertokoh. Nek sampai segegeran perkara perbedaan Anda ngocok ning awake sampean dhewe.
Karena setiap pribadi itu ada yang memiliki keyakinan A, B, dan C itu sebenarnya manusia nyambung. Setiap pribadi ada sing karyawan, ada sing bos itu sebagaimana tubuh. Ada orang yang berperan dari telinga, dari hidung, dari meripat. Itu di diri Anda sendiri yang Anda baca. Dan terus kenapa yang Anda masalahkan perbedaannya? Oh, fungsinya berbeda-beda, ternyata itu juga menghasilkan gerak pikir dan gerak batin, melahirkan gerak kehendak, ngomong tangan, ngomong sipil, melipat simpel gelo, itu sudah memiliki pekerjaan sendiri-sendiri. Sebagaimana Anda bisa membaca bahwa kehidupan itu harus bergotong royong dan bersinergi. Beda-bedanya uang sudah tidak masalah, karena sejatinya itu adalah tubuh kita. Dalam tubuh kita ini berbeda, dalam jagat raya ini kita ada perbedaan, tapi sebenarnya itu bagian dari diri kita. Karena partikel yang ada di luar diri kita, sebuah kuman kotoran, amoniak yang ada di dalam kotoran, itu ada di dalam diri Anda. Jangan sesekali pernah merasa bersih atau lebih suci dari kotoran atau sebutir debu. Terus mungkin ada saya buat nanti ketika prosesi inisiasi kembali ini sudah mulai diawali, dan tadi saya juga dibuka oleh Mas Bumbu karena keadaannya merasa beda sekali ya ketika balik ini. Dan setelah itu saya meditasi sejenak, mendapatkan insight beberapa insight gambaran di sini. Yang pertama adalah gambaran sebuah lubang yang terbuka seperti ini. Itu menunjukkan bahwa portal energi yang memang sedang dibuka. Dan ini memang di acara ini kita temanya adalah membuka tentang energi kundalini. Lalu digambarkan juga di sini tadi ada insight juga sosok yang sedang bersilaturahmi sedang meditasi. Terus saya amati terus ada sesuatu di dalam sosok tersebut. Setelah saya zoom ternyata adalah sosok simbol sekulitang ular ya mau naik ke atas seperti yang tengah ini ke atas, yaitu merupakan simbol dari energi kundalini yang dari cakra bawah yang mau naik ke atas. Nah, setelah itu muncul juga background dari belakangnya orang ini, warna-warni, yaitu warna-warni cakra dengan tubuh kita ya, cakra bawah simbolkan dengan warna merah, cakra sek warna
yang sudah lapor Bapak ini akan hati warna hijau dan biru biru tua kalau pertolongan, terus asna warna biru muda atau nila, terus akar kita warna ungu. Lalu muncul juga insert gambaran tentang sebuah mahkota emas, ya. Mahkota emas ini saya letakkan paling atas karena merupakan pencapaian dari Kundalini, di mana setelah melewati cakra mahkota maka akan tercapai sebuah aura emas atau golden, sebagai emas puncak dari segala kesadaran. Nah, kira-kira begitu gambaran dari lukisan ini, dan saya harapkan nanti lukisan ini siapa yang menerima bisa menjadikan sebuah media untuk menaikkan kesadaran spiritual bagi yang melihat ini ya. Itu ulasan singkat dari saya, mungkin Mas Budi menambahkan. Saya rasa karena seperti saya tidak benar pastinya Terus itu sakral. Ya matur suwun yang sudah mengikuti acara sampai jam 15. Sebenarnya apa yang sudah kita jalani mulai dari hari pertama sampai hari kedua itu sebenarnya adalah representasi dari refleksi diri Anda sendiri yang sedang menjalani sebuah proses dalam kehidupan yang selama ini jenengan cari-cari, bahkan ini nyarinya sampai ribuan tahun sampai reinkarnasi berkali-kali. Nah ini gampang nih, ini seorang mungkin reinkarnasi mau nanya. Dan ini terakhir, ini salah satu sudah disebutkan mulai dari ritual yang tadi kita jalankan, itu sebenarnya tidak lain hanya untuk mendidik atau mempertanyai diri Anda sendiri. Saya hanya memberikan pensaksian, ya, yang menyaksikan ya kulir yang menulis Anda itu dan air yang Anda pancen tadi. Jadi ketika nanti ada konsekuensi dari apa-apa, si air ini nyeksen. Jadi suatu ketika jenengan itu lupa dan membebani bersentuhan lagi dengan memori yang sudah Anda saksikan di sini, karena Anda akan diperingatkan lagi. Makanya saya nanti tadi menyuruh Anda mencipta atau bersumpah, itu bebas saja. Yang jelas Anda sudah menaruh di sini. Dan ketika air ini sudah saya mantrai, dia hidup. Dimanapun Anda berada, Anda akan berbicara kalau Anda lupa. Karena ini sudah berada di dalam diri Anda sendiri. Jadi orang macam-macam. Dan kualat tidaknya itu tergantung diri Anda. Masing itu orang diri masuk lali harus janji dia kualat. Lali kalau ciptani kualat. Itu ya. Dan itu proses sinergitas. Itu proses penyelarasan energi. Kundalini sudah dipastikan aktif secara kolektif. Saya hanya mengikrarkan, menyadarkan Anda bahwa itu adalah Kundalini. Ketika saya tarik dengan mudra ke atas, saya tarik ke bawah, itu saya hanya menegaskan kira-kira di situ ya jalur Kundalini berjalan. Nah selama ini mungkin Anda tidak sadar. Nah saya tak tegaskan dengan garis itu tadi. Dan tadi ketika nanti jenengan di rumah, tetap Anda sendiri yang harus mengolah dan mengelolanya. Tergantung untuk apa manfaatnya sesuai dengan apa yang Anda pahami dan sesuai apa yang Anda jangkau. Biar orang kemudian yang gitu ya. Jadi biar gampang, sudah tak pasrah ya. Jadi pendamping Anda sendiri yang akan memperingati tirta pauta yang ada dalam diri Anda yang sudah terkoneksi dengan air yang Anda sumpah itu tadi. Dan ini bareng-bareng, ini kolektif. Jadi saya mengatur diri kolektif. Suatu ketika Anda sudah terbuka, Anda tetap tidak sekondak itu seperti air yang memberikan pencerahan kepada lingkungan Anda suatu masa gitu ya, yang tidak hancur, tidak lembut. Tapi nek ikrar Anda itu lupa, ada tadi yang bersumpah diperingatkan, ada yang bersumpah hancur lebur bersama air yang sama yang bersama ya syukur baik-baik sumpah. Nah ini kembali ke sini, ini namanya yantra, ini sebuah komunikasi, sebuah bahasa energi yang divisualisasikan oleh Mas Koko melalui sebuah lukisan. Ini masuk kepada namanya yantra. Bagaimana energi tadi digambarkan situasinya ketika mulai serangkaian kita dari kemarin Mawaddah sampai akhir pamungkas atau ritual, digambarkan kira-kira seperti ini wujudnya. Nah, dan backgroundnya adalah air. Kembali lagi ke air, tirta, amerta. Nah sekarang medianya adalah air. Dan kenapa kok medianya ada bunga? Sekali lagi, bunga ini adalah
getaran wanginya. Diharapkan ketika Anda sudah menjalani ritual, hidup Anda semakin wangi, tidak badai, semakin wangi mengharumkan. Karena kita meninggalkan fasana. Katanya saat guru itu meninggalkan fasana. Fasana itu gondo, panggondo. Anda itu membau. Orang itu bisa berdekatan dengan Anda karena bau Anda. Bau itu adalah getaran. Anda akan menjadi penghisap energi atau penebar energi. Itu juga berdasarkan bau atau fasana. Maka bunga ini merepresentasikan tentang getaran fasana. Jadi nek iso aja ngampun-ngampun ibadah. Mampu untuk dikon ngalih wudhu itu berarti itu peringatan bahwa nek iso urip ning masyarakat aja ngampun-ngampun. Gitu kan? Nek bisa hidup bersinergi itu harus menebarkan wewangian. Maka berkaryalah sesuai cetak biru Anda, sesuai jiwa Anda. Semoga ketemu jatuh birunya. Nah, kuning itu berwarna kuning, kuning itu mengandung getaran warna kuning itu warna sukma Anda sendiri. Semoga dengan derajat, dengan tulisan kuning yang saya tadi, getaran kuning itu hidup di dalam diri Anda dan partikel itu selalu mendampingi Anda dan Anda selalu tertutup oleh sukma Anda sendiri agar tubuh tidak limbun, tidak linglung di dalam jagat panduan materi. Kira-kira begitu. Dan air kendi ini, jenis kendi itu pasti ada pancurannya. Kalau Anda sudah mendapatkan sesuatu dari atas, harus dipanjurkan. Hidup itu harus bermanfaat. Anda bukan Anda diakui secara identitas bukan karena pribadi Anda, tapi karena manfaat Anda. Manfaat Anda inilah yang membuat diri Anda ada. Kalau tidak manfaat, jadi jangan jadi pensihat. Kira-kira begitu. Di gambarannya nanti kembali ke rumah, silahkan Anda terus melakukan kultivasi, terus makhluknya yang sudah saya berikan ditambah. Jadi saya ini cuma dapuk nikal bakal sing wujudnya sampai dulu. Saya cuma beri cikal bakal, saya cuma memberi bibit dan media. Sisanya jenengan sendiri yang harus mulai menanam, yang harus mulai bertani, yang harus mulai menggali, yang harus mulai menubuhkan. Kira-kira begitu. Ini kasar. Semoga dari waktu padang sampai petang lagi. Jadi Rinomo ini sudah tutup, jadi memang sudah bungkas. Harinya utuh dari alam padang sampai alam petang lagi. Kira-kira begitu. Ini melambangkan semoga apa yang Anda dapatkan itu semoga utuh sesuai dengan pemahaman dan kesadaran yang memang saat ini menjadi karma masalah Anda sendiri. Kira-kira begitu. Kurang lebihnya nanti sampai rumah di pesan-pesannya yang sudah saya sampaikan satu-satu ya sudah tidak ada yang sama ya, yaitu sesuai Anda sendiri. Karena saya hanya membaca dari air teman Anda sendiri. Sudah kelihatan sih, ya. Dan semoga karena saya ini tidak berada di sisi Anda terus, maka air yang saya inisiasikan inilah yang akan memperingati kebijakan Anda. Semoga begitu, kedepannya lebih selaras, lebih bersinergis. Sudah ini aktivasi sakti level pertama sudah dibuka. Anda sudah mengikuti ritual itu, tinggal nanti dikembangkan pengayaan. Sudah tak beri sikap, sudah dilahirkan menjadi yang baru. Semoga terus menjadi lebih baik, lebih bergaji, dan lebih bertumbuh dan berkembang di dalam rel yang tepat sesuai dengan Anda masing-masing. Kira-kira begitu. Ini kita pungkasi, kita tutup, kita hening kita sejenak, kemudian berpamitan. Dulu, monggo kita hatur hening kita tunjukkan kepala sejenak, semoga Gusti makin jauh dari masalah semua. Hening kita. Kita kasih. Begitu terakhir dari saya, kurang lebihnya jika ada kesalahan itu benar-benar dari saya, jika ada benarnya itu dari Tuhan itu sendiri. Saya hanya menjadi media, saya menjadi fasilitas, dan selalu apa yang saya katakan harus Anda praktekkan, harus Anda alami. Karena itu akan menjadi pengalaman benar untuk diri Anda. Kalau belum alami, jangan percaya terhadap saya. Ini saya kembalikan kepada panitia. Ini ada doorpress buku sama lukisan. Buku ini buku karya partner saya, teman saya namanya Mas Dewi Ratno. Beliau itu memiliki gift atau memiliki kelebihan untuk menyampaikan pesan arwah. Beliau asli printing hitam, tapi memiliki karomat untuk berbicara dengan alam arwah.
sesukan sama dia, terus Dengan dia Mbak sudah Rindu. bisa dikomunikasikan ke keluarga. Itu Sudah selesai nih Mas tadi. Ayo. Mas Dedi punya legitimasi dari alam soal itu. Jadi beliau berani ngomong banyak tadi. Jadi itu kalau Anda ke sana ada masalah apa dan sebagainya itu langsung disampaikan. Ada keluarga yang mati itu langsung bisa dibaca. Kamu punya anak ini nggak? Kamu itu tahu. Jadi si Sukma ini butuh komunikasi dengan keluarga itu dikomunikasikan sama Mas Dedi. Suatu ketika mungkin saya akan mengajak beliau berkenan untuk mengisi acara baru. Nanti biar sampai biar tahu sendiri orangnya. Tapi jangan kaget kalau dibaca sama dia. Karena dia mampu berbicara dengan lintas arwah. Dan itu memang mungkin bagi saya dia adalah reinkarnasi perantu di zaman sekarang. Itu dapat untuk menyampaikan pesan arwah. Pas dari Rasulullah itu membantu saya untuk memberkati jiwa-jiwa atau supaya yang masih tersebar itu berikutnya agar. Saya kira begitu. Lebihnya mohon maaf. Rahayu Sampun Dumadi, semoga Anda selalu menjangkau dari berkati Rahayu dari kami. Kalau saya kembalikan kepada panitia budaya yang waktu itu Rahayu. Jadi ada voucher ini. Mudah-mudahan dapat. Jangan dibuka dulu. Bukanya bareng-bareng. Ya. Itu Mbak. Natalia belum itu. Silakan buka. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. 13. Nomor 28. Nomor 28. Bapak nomor Sudah berapa? lihat nomornya masing-masing. Oh, 13. Setiap orang ada nomornya, Pak? Ibu nomor berapa? 26. Kita akan bagikan yang ada tulisan di bawahnya nomor dan apa di bawahnya ada nggak tulisannya? ada yang dapat Gua, Pak. tulisan di bawah nomor. Oke, itu yang pertama dibagikan. Nggak ada tulisan. ya. Ini ya. Iya. Kaos. Waduh. Mbak Natali dapat kaos ini. Halo. Dapat kaos Mbak Natali. Aduh. Nasib. Dapat kosong. Oh, yang dapat. Ada yang tidak mengenai bagaimana Ini kaos. Terima kasih. Nomornya Mbak. Ada yang Terima kasih. ada yang memang Coba Mbak Natali tunjukkan dulu itunya apa hadiahnya. membantu mengumpulkan Waduh, dapat kaos. Mantap, mantap, mantap. Dapat kaos ya, ngaji Rasul. Nah, Jangan di rokok ya, terima kasih kepada anak Rosol juga. Yang dapat lukisan siapa? Wah, jangan ujungnya. dapat lukisan. Ya, sekarang yang dapat lukisan. Foto-foto Oh, sudah. Memang harusnya tidak jangan. Oh iya. Jangan angan kudune. Iya. Mungkin Suka ini baca. itu di bingkai bagus ya. Bagus Pak. Sesuai itu. Sukses. Selamat. Selamat, selamat. Yang dapat lukisan bisa. Selamat. Ibu Bidan dapat apa Bu Bidan? Dapat Bu. Waduh, Bu Bidan juga harus sekolah lagi berarti Bu Bidan. Perjanjian surat. Berperjanjian sih ya. Ya, mantap mantap Bu Bidan. Sepertinya orang-orang terpilih aja yang dapat. Iya, orang-orang terpilih, orang-orang yang tulus ini kelihatannya.
Kalau tadi saya berharap sekali jadi nggak dapat. Iya. Jadi energinya terlalu tinggi ya, Pak. Ya? Tinggi, jadi nggak boleh pamrih gitu. Oh. Iya, ya, mari. Dapat kosong aku. Mana? Fotonya di mana? Di sini aja. Di sebelah mana yang di posisi itu? Oke, ini mau acara sesi foto bersama dulu ya. Kita kumpulkan dulu.